Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga apa yang kalian harapkan semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Lokasi masih sama ya. Ini di dapur teman-teman karena aku nggak ada lokasi lain selain di dapur ini. Gitu. Nah, teman-teman, bagaimana cara membakar semangat kita dalam segala hal? Bagaimana kita bisa merubah sesuatu yang mungkin kita lagi males untuk belajar ataupun lagi ngapain, itu bagaimana sih untuk mendorongnya? Itu kalau aku sendiri sih melihat orang lain yang lebih baik dari kita gitu. Nah, kenapa seperti itu? Bukan sebagai perbandingan gitu, tapi sebagai acuan bahwa kenapa dia tuh kenapa kok sampai semangat seperti itu? Kenapa dia kok bisa bahagia? Kenapa kok dia bisa apa ya? Maksudnya bahagia dalam keadaan yang bagaimanapun gitu, kayak gitu ya. Jadi aku dari situ tuh kayak duh sedih banget ya, aku tuh maksudnya sedih banget tentang diriku gitu. Aku yang selalu mengeluh, aku yang selalu kayak gini, dan aku tuh dikasih misalnya kayak ada sesuatu yang lebih dari orang itu yang misalnya apa lebih kurang dari aku, tapi dia tuh bisa lebih bahagia itu loh. Bagaimana itu punya rasa syukur itu cuma satu memang teman-teman, rasa syukur gitu. Nah, ini aku terus-terusan sekali terus menggali rasa syukur yang ada dalam diri aku. Dan setelah apa ya kayak banyak banget sih eh yang dikasih cobaan gitu ya. Misalnya menurut aku tuh segala cobaan ya yang dulu aku tuh segala sesuatu tuh kayak takut teman-teman, kayak apa sedikit gitu kayak berotot ataupun apa, terus kaki, terus gigi kenapa gitu, kayak mikirnya wah ini kok bisa kayak gini, dulu nggak seperti itu, terus wajah mulai bagaimana itu kok seperti ini. Jadi aku terus-terusan ngerasa sesuatu itu kayak nggak adil ini buat aku, pernah seperti itu teman-teman. Tapi tak kembalikan lagi, ya udah kalau memang sudah kayak gini ya udah gitu. Tapi bukannya aku pasrah gitu, aku cuman memperbaiki yang aku bisa gitu, yang membuat aku senang tuh bagaimana, tapi aku nggak malu dengan yang aku punya nih gitu. Misalnya kayak kakinya kenapa, kukunya kenapa, ini semua yang aku alami teman-teman. Jadi kayak aku dulu nggak tahu ya, terus kukuku tuh kayak ada sakit teman-teman, kukuku tuh ada kayak sakit ya, sakit apa ya namanya. Dulu tuh pernah copot gitu kukuku, ini nggak aku sepil ya teman-teman, aku sebenarnya kalau buat kehidupan nyata aku sudah nerima banget gitu, yang terpenting aku ngobati gitu, tapi aku nggak berani sepil di video karena menurut aku nggak segala sesuatu gitu loh. Tapi nanti kalau sudah terobati insya Allah aku kasih tahu, buat motivasi kalian semua bahwa aku pernah mengalami yang seperti ini. Aku pasti foto-foto gitu juga teman-teman, nanti kalau ada sudah masa penyembuhan gitu baru aku itu ya kayak apa berhasil gitu, baru aku eh, bagaimana sih langkahku ini untuk mengobati apa ya istilahnya kayak kuku apa sih namanya, kok lupa sih ya, itu loh kuku berjamur ya, kayak berjamur jamur apa sih ya, pokoknya kukunya tuh mulai nebel gitu loh, mulai tebel. Dulu kan pernah copot tapi nggak tahu kenapa terus sampai yang satunya juga ketularan gitu teman-teman. Nanti deh kalau aku sudah berhasil segalanya itu aku akan kasih tahu, itu dengan tujuan bahwa apa nggak cuman kalian gitu yang mungkin kalian lihat di aku misalnya ataupun di orang lain gitu yang memang wah dia nggak pernah merasakan sesuatu hal gitu makanya dia seneng. Nah itu biar jadi motivasi sih menurut aku kayak gitu ya. Tapi kalau masih kayak gini aku nggak berani teman-teman karena ini aku juga masih cari obat-obatnya, dan biar aku tuh juga tenang, hatiku juga lebih bisa nerima. Ini kan aku dalam proses juga penerimaan, bagaimana kalau aku dikasih sebuah ujian ataupun yang nggak sesuai dengan yang aku harapkan, itu bagaimana cara aku menerima. Ini lagi belajar, makanya aku nggak seberani orang yang misalnya ada kekurangan ini, sebenarnya aku tuh gini loh, aku ada keluhan ini loh, ada gini gitu, aku belum belum berani itu teman-teman gitu. Yang terpenting nanti kalau memang aku sudah siap itu aku akan kasih tahu gitu. Buat apa kasih tahu gitu, nah aku pengen bukan kalian aja yang alami semuanya gitu. Jadi memang kita tuh ada masanya, dan mungkin kalau memang yang dikasih sehat dan maksudnya baik-baik saja segalanya gitu, dari semuanya lah gitu ya, terus ya bagus itu gitu.
Terus ditambah lagi dengan tinggi badan teman-teman, aku nggak tahu kenapa aku tinggi badannya dulu awal-awal aku pernah diukur ya waktu itu 160 teman-teman, 160. Terus nggak tahu kenapa terus 159, terus 158. Terus kalau sekarang tuh kalau nggak salah 156 atau berapa ya teman-teman. Aku nggak tahu ya. Bukan nggak tahu, tapi pernah aku tim ukur di ukuran sini tuh segitu gitu. Tapi aku bilang sama adikku, aku tuh kok sudah menyusut ya aku gitu dari 158 yang memang sama seperti adikku, terus kok aku sekarang 156, enggak lah kita kan sama gitu, tapi aku ngerasa sendiri juga semakin kecil gitu loh, semakin walaupun 2 cm ataupun berapa itu ngerasa ada gimana gitu, tapi nggak tahu ya teman-teman, apa mungkin memang ukurannya yang di rumah sakit sini itu nggak sama dengan ukuran yang aku di rumah itu di Indonesia itu ya, waktu aku di PT dan yang lain itu aku nggak tahu juga. Nah dari semua ini aku pengen belajar menerima diriku gitu, mencintai diriku, dan ya udah gitu, semuanya itu ada masanya, sekali lagi semuanya itu ada masanya. Dan kalaupun kamu pengen sesuatu perubahan ataupun misalnya kayak ngerawat ataupun lebih baik atau gimana, itu semua kan butuh ini teman-teman. Nah kalau butuh ini, kalian itu untuk makan ada nggak, aku loh ini ngomongin maksudnya untuk makan untuk sehari dan yang lain ada nggak, tapi kalau untuk tetap ngurusin itu kan eh dan menurut aku ini bukan sesuatu hal yang sakit gitu loh, bukan sesuatu hal yang sakit, cuman dari dilihat aja nggak enak gitu loh. Itu menurut aku udah mulai berusaha oke okay, gitu, kalau memang kamu apa kayak biar tenang mungkin ya beli obat itu berapa sih gitu, ya udah beli gitu untuk perawatan sini tadi, apa kayak kukunya ataupun apanya gitu, karena seseorang apalagi wanita tuh kuku rusak ataupun apa itu kan ya nggak pede ya teman-teman, nggak pede, beneran nggak pede gitu. Tapi ya kembali lagi aku berusaha tak sawang ya teman-teman, jadi tak lihatin aja gitu kayak bentuk kaki terus apa gitu, apa sih yang salah gitu, aku harus bersyukur gitu dia nggak kenapa-napa ya, cuman mungkin kayak kakinya apa bentuk kukunya seperti itu gitu, bentuk kukunya menebal mulai nggak seperti dulu itu ya kan, ada yang itu bagian jempol aku nggak tahu kenapa. Dan menurut aku juga sering cuci kaki terus aku keringin gitu, jadi nggak dalam keadaan lembab. Ya seperti itulah ya, nanti aku kasih tahu lah kalau aku sudah siap gitu, aku sudah siap dan dia sudah sembuh gitu teman-teman. Ini aku juga dalam masa penyembuhan selalu mencoba bagaimana sih gitu untuk tahu-tahu, dan aku juga browsing-browsing apa sih obatnya, apa sih yang bagus, kenapa, apa aku kekurangan mungkin makan apa gitu, kalsium apa ataupun apa. Ya itu teman-teman, semoga dari Idul Adha terus ke kuku dan ke yang lain ini cerita tentang semuanya random ya. Gitu. Menurut aku ya untuk mengisi aja bagaimana aku bisa menyampaikan apa yang ada di hati aku ataupun yang ada di pikiran aku untuk berbagi apa ya, berbagi pengalaman gitu. Karena menurut aku untuk merangkai kata-kata itu juga kita perlu dibelajar teman-teman, perlu belajar, dan semua apa dengan harapan kita tuh kalau ngomong sama orang, kalau aku sendiri ya, jadi orang itu tuh biar paham apa yang kita maksud gitu. Terkadang walaupun kita memang bahasa Jawa, bahasa Indonesia sesama gitu, tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan tuh orang nggak paham gitu, karena nggak bisa merangkai kata. Aku nggak ngomongin siapa ya, tapi aku pernah di posisi itu kayak belibet dan dia nggak paham maksudnya apa sih, to the point gitu. Di perasaan aku sudah to the point gitu, tapi kok nggak paham-paham orangnya, aku bingung juga kenapa ini gitu. Apa ada yang salah dengan bahasaku ataupun penyampaian, makanya aku doronglah di sini untuk namanya curhatan BMI Hong Kong ini ya, curhatanku TKW Hong Kong gitu. Jadi biar aku tuh bisa mengeluarkan apa yang semestinya aku ingin bicarakan gitu teman-teman. Dan semoga ini memotivasi buat kalian semuanya. Tidak ada kesempurnaan yang ada dalam manusia, yaitu yang terpenting kita bersyukur gitu, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.